Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA Bali menggelar pertemuan di Sekretariat Kelompok Tani Sukamakmur di Desa Pemutaran, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Bali pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 siang hingga petang. Agenda pertemuan itu membahas seputar konflik agraria di Buleleng, terutama di Desa Sumber Kelampok, Batu Ampar, dan Pemutaran. Yang menarik, pertemuan itu dihadiri pula beberapa tamu asing dari 11 negara sahabat Indonesia, yakni Filipina, Italia, Myanmar, Thailand, Nepal, India, Bangladesh, Kamboja, Kyrgyzstan, dan Swiss. Koordinator KPA Wilayah Bali, Nimade Indrawati, mengatakan bahwa kasus tanah HGU di Desa Pemutaran sudah berlangsung hampir 30 tahun, namun belum terselesaikan. Dalam advokasi kebijakan di kawasan yang terkait dengan konflik tenorial, itu baru kurang lebih kalau dihitung tidak sampai 10% terselesaikan terkait dengan kebijakan pemerintah. Sedangkan di tanah HGU, khususnya di Desa Pemutaran, Kecamatan Grogak, ini kasus ini udah cukup lama, hampir 30 tahun belum terselesaikan juga sampai saat ini. Semoga dengan hadirnya para delegasi dari berbagai negara yang hadir di tengah-tengah pertemuan ini bisa memberikan informasi, saling tukar pengalaman bagaimana cara pemerintah di berbagai negara yang diwakili oleh beberapa delegasi hari ini bisa bertukar saling sharing pendapat, baik pendapat kita di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali, maupun langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh kawan-kawan dari berbagai negara yang hadir di tengah-tengah acara yang sangat baik ini. Saya sangat berbahagia sebagai temannya petani dalam hal ini dimandatkan untuk menjadi koordinator Konsorsium Pembaharuan Agraria di Provinsi Bali, kurang lebih kalau tidak salah sudah 3-15 tahun terakhir ini, yang baru terselesaikan dari beberapa kasus, yaitu HGU nomor 2 dan 3 di Desa Sumber Kelampok tahun 2021. Sedangkan tanah HGU yang ada di Desa Pemutaran, di tengah-tengah yang saudara sekarang ada di sini, ini masih sedang proses. Sementara itu, pelaksana tugas asisten 1 Setda Kabupaten Buleleng, Putu Karuna, yang mewakili penjabat Bupati Buleleng, mengakui bahwa masyarakat telah berjuang cukup lama demi kesejahteraannya. Namun Karuna menegaskan bahwa ada aturan yang harus diikuti. Kami menyadari bahwasannya masyarakat kami dari beberapa tahun memang telah berjuang untuk mendapatkan hak demi kesejahteraannya. Namun kami juga tidak memungkiri bahwasannya kita punya aturan yang harus kita ikuti. Tapi yang jelas, seorang pimpinan tidak akan mungkin menyengsarakan masyarakatnya. Namun ketika aturan mengatakan lain, maka disinilah sumber masalahnya. Nah, sehingga mungkin ke depan dengan pertemuan ini, baik dari konsorsium bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintah untuk mengupayakan bagaimana reforma agraria ini bisa berjalan, tentunya dengan merubah
atau merevisi beberapa aturan yang selama ini menjegal keinginan masyarakat. Nah, cuman barang tentu meskipun itu keinginan masyarakat, barang tentu keinginan itu bisa diwujudkan tanpa keinginan masyarakat lain. Artinya kita berbicara masalah hukum. Kita punya atau kita mendapatkan sesuatu jangan sampai merugikan orang lain. Jadi apa yang didapatkan dengan baik dan benar. Itu harapan kita. Sehingga di kemudian hari tidak selalu terjadi clash di antara baik yang menerima maupun yang dulu merasakan memiliki, kan itu ya. Tapi ketika sudah ada aturan yang jelas, maka semuanya bisa kita lakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Secara terpisah, Nyoman Tirtawan selaku pemegang kuasa penuh petani Batu Ampar kembali mengungkapkan bahwa masyarakat petani di Banjar Dinas Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak sudah puluhan tahun menempati tanah itu, malah justru dirampas mafia tanah. Sangat menyayangkan oknum-oknum yang tanda kutip menjadi mafia bagi rakyatnya, karena warga memiliki bukti hak pemilikan. Sertifikat hak milik ada atas nama Anugerah Tirta seluas 11.500 meter persegi. Sertifikat nomor 3014 ini terbit atas dasar SK Mendagri tahun 1982. Dan ada juga sertifikat milik atas nama Nyoman Parawate 2 bidang nomor 763 dan 764 diperoleh berdasarkan SK Gubernur tahun 1982. Nah, yang paling mengherankan, kenapa sampai ada aparatur baik oknum bupati, BPN berani melawan SK Mendagri yang notabene adalah atasan daripada bupati ataupun BPN, bahwa di dalam SK Mendagri itu memberikan hak milik kepada 55 warga Batu Ampar, Raman dan kawan-kawan. Namun masih banyak sekali, kebanyakan SK Mendagri itu dilawan ataupun tanda kutip oknum baik BPN dan Pemkab Buleleng membangkang. Padahal SK Mendagri ini terbit atas dasar surat bupati dan surat Kepala Agraria tertanggal 27 Januari tahun 1982, dan juga bupati sebelumnya Bapak Putu Bagiade memberikan rekomendasi sertifikat untuk Saudara Sahui dan kawan-kawan. Jadi secara jelas saya menginginkan semoga pihak-pihak terkait ataupun khususnya Bapak Wayan Koster yang begitu baik bekerja tegak lurus untuk membela kepentingan rakyat. Di sini rakyat Batu Ampar yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi korban mafia karena tanah mereka yang sudah bersertifikat milik, punya SK Mendagri dan SK Gubernur, mereka diusir dari tanahnya.